Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan guru SD Negeri 2 yang sudah menyempatkan diskusi tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Dan pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita berkumpul dalam acara tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu sekalian, selamat datang para pemirsa. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep utama modul budaya positif yang terdiri dari 7, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tugas saya yang terakhir, yaitu modul 1. Dan yang paling terakhir adalah modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu sekalian, di sini saya bukan menggurui ya. Kita di sini belajar bersama, saling berkolaborasi, saling berdiskusi bersama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran terdiferensi itu apa? Kita sebagai guru tidak boleh membeda-bedakan setiap anak, karena setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita memperlakukannya itu harus sama ratakan dan harus berlandaskan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu kemarin sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila, ya? Masih ingat? Kira-kira apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tentunya sudah melotok ya, sudah paham sekali tentang profil pelajar Pancasila, karena kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Sebelum masuk ke materi ini, Bapak Ibu paham apa tidak tentang disiplin? Menurut Bapak Ibu itu apa disiplin? Disiplin itu berarti melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Ya, ketentuan yang sudah ditentukan. Kita garis bawahi sebuah aturan ya, sebuah aturan yang sudah ditentukan dan kita melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Nah, dalam disiplin positif itu ada dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasanya setiap sekolah itu memiliki aturan ya. Nah, aturan itu nanti kita diharapkan untuk disiplin.
tujuan, dia sadar apa yang dia nanti lakukan seperti itu. Selanjutnya sebagai pendidik, nah tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu artinya seorang anak itu bertanggung jawab, mandiri, disiplin. Nah, di situ ada nilai-nilai positif yang nantinya diterapkan oleh si anak. Dan tentunya ada motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu motivasi yang ada lahir sejak lahir itu dalam diri si anak seperti itu, tanpa pengaruh dari orang lain seperti itu. Nah, misalnya lagi motivasi ekstrinsik. Nah, misalnya Benny tidak melakukan kesalahan agar tidak dihukum oleh orang tua atau gurunya. Berarti itu motivasi ekstrinsik atau intrinsik, Bapak Ibu? Ekstrinsik, karena itu biar tidak dihukum oleh gurunya. Nah, kalau yang intrinsik dalam diri anak tersebut seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini berkaitan dengan kebutuhan fisik kita atau anak di sini membutuhkan makanan, minuman, tempat tinggal. Dalam artian bahasa Jawa itu sandang, pangan, dan papan. Seperti itu. Selanjutnya, kasih sayang. Nah, seorang anak itu tentunya membutuhkan kasih sayang. Misalnya di sekolah itu anak istilahnya caper gitu ya pada gurunya ya. Nah, misalnya anak itu memeluk gurunya dari belakang, atau istilahnya anak itu nakal, rewel. Kemungkinan di rumahnya itu tidak ada kasih sayang dari orang tuanya seperti itu. Jadi di sekolah caper sama gurunya seperti itu. Selanjutnya penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan di sini seorang siswa itu ingin menang sendiri, tidak mau mengalah, yang artinya menimbulkan keributan. Kita sering menemui anak-anak seperti itu nih Bapak Ibu ya. Ya, mungkin kebutuhan penguasaan dari anak itu kurang seperti itu. Selanjutnya kebebasan. Nah, di sini dari kebutuhan kebebasan di sini kebutuhan kebebasan ini siswa itu membutuhkan bebas, misalnya gurunya dalam pengajaran membosankan, menonton, tidak ada strategi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa ini tidak mau mendengarkan, ngobrol sendiri, lari-lari, ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin siswanya membutuhkan kebebasan seperti itu, pengen mandiri, pengen bebas. Selanjutnya, siswa membutuhkan kebutuhan kesenangan. Nah, di dalam kelas juga sebagai guru juga harus menerapkan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Misal pembelajarannya belajar sambil bermain, nantinya siswa akan merasa senang ya. Iya. Selanjutnya, nah dari kebutuhan dasar tadi mempengaruhi motivasi perilaku dari anak itu. Nah, motivasi di sini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar. Nah, secara sadar tadi motivasi apa Ibu, Bapak? Intrinsik. Dan tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, dari motivasi perilaku di sini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman agar anak itu tidak dihukum, ya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik.
bahwa anak itu sadar tidak akan melakukan kesalahan untuk menghindari suatu hukuman. Ya, selanjutnya mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan hadiah. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, dia tidak akan melakukan sesuatu hal yang takut dihukum, tapi dikasih hadiah sama gurunya. Oh, si Puji ini rajinlah, datang tepat waktu lah, mengerjakan PR lah, agar dikasih hadiah. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Seperti tadi, nilai misalnya menghormati, menghargai, tanggung jawab, disiplin, serta hal-hal yang positif lainnya. Di sini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik. Kalau misalkan Puji melakukan kesalahan, pasti dia akan merugikan teman yang lainnya. Jadi dia memiliki motivasi intrinsik. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini ada hukuman. Nah, Bapak Ibu pernah menghukum anak-anak tidak ya? Karena mungkin ya saya sendiri mungkin bukan melalui fisik, tapi dengan kata-kata yang kurang ya, sehingga membuat siswa sakit ya, menyakitkan seperti itu. Dan siswa itu nantinya merasa tidak nyaman seperti itu, lalu murid menjadi takut, tidak mau mendekat dengan gurunya lagi, takut dihukum seperti itu. Lalu hukuman, nah ini nantinya memaksa, ya peraturan itu bersifat memaksa seperti itu ya, memaksa untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Lalu murid menyembunyikan kesalahan. Nah, ketika misalnya Puji melakukan kesalahan, terus ketika guru ditanya, Puji kamu tadi melakukan apa? Di sini itu Puji bohong, menyembunyikan kesalahannya. Agar apa itu? Kenapa sih Puji ini berbohong? Iya, agar tidak mendapat hukuman dengan cara berbohong. Seperti itu. Walaupun tujuan hukuman ini untuk apa? Mendisiplinkan deh, tapi cara menghukumnya itu kurang pas seperti itu. Lalu murid menjadi rendah diri, tidak percaya diri lagi. Ketika dihukum, mesti kan si murid itu merasa malu ya. Oh, dia itu terus dihukum, pasti nantinya dibully, diledek seperti itu. Nah, selanjutnya penghargaan. Nah, kita sering ya ketika siswa mereka 1, 2, 3, saya sendirilah memberikan penghargaan atau hadiah kepada siswa. Ternyata pemberian hadiah itu tidak efektif, Bapak Ibu. Boleh saja dikasih, tetapi tidak terlalu sering. Ya, kalau untuk kenaikan kelas sih setiap tahun sekali ya, itu boleh. Tapi caranya itu kejutan, tidak dikasih tahu. Nanti murid harus rajin belajar ya, ulangannya yang rajin ya, nanti besok dikasih hadiah. Nah, itu bagus apa tidak Bapak Ibu? Bagus. Dikasih itu loh, apa ya, sudah dikasih tahu harus belajar dulu, nanti baru dikasih hadiah. Itu bagus apa tidak? Motivasi apa tadi ya? Hadiah. Ekstensi ini ya, belajar rajin agar mendapatkan hadiah. Tapi kalau menurut teori ini itu tidak efektif Bapak Ibu. Tapi kita jangan dikasih tahu terlebih dahulu, tapi dikasih maksudnya kejutan dulu lah, biar anak itu berusaha semaksimal mungkin belajar seperti itu. Bukan karena mendapatkan hadiah seperti itu. Selanjutnya merusak hubungan atau sifat iri. Betul kata guru ini kemarin ya, yang dapat hadiah hanya peringkat 1, 2, 3.
Harusnya itu tidak boleh karena nanti menimbulkan rasa iri, ya? Iya. Karena saya baru mempelajari teori ini, oh ternyata betul. Iya. Nah, misalnya yang tidak perintah 1, 2, 3. Bapak Ibu loh, kok yang dapat hadiah yang anak-anak itu aja, kok saya tidak? Padahal dia sudah berusaha walaupun kemampuannya itu kurang. Seperti itu. Nah, nantinya anak itu iri seperti itu. Ya, selanjutnya mematikan kreativitas. Misalnya ada siswa yang aktif sekali dalam misalnya menari ya. Nah, kalau dia lombanya menang, juara dikasih hadiah. Tapi anak itu ahlinya kok menari saja, tidak mencoba ke hal-hal yang baru, misalnya nyanyi. Itu kan nanti merusak ya, mematikan kreativitas si anak. Ketika lomba anak yang lomba berkecil anak itu terus misalnya tidak memberikan kesempatan kepada anak yang lainnya, nah itu namanya mematikan kreativitas. Selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah tadi yang rankingnya paling bawah itu mesti anak-anak yang lain itu mengguli ya, mengejek seperti itu tidak boleh, itu namanya menghukum seperti itu. Selanjutnya merampas hak menghargai dirinya. Misalnya di sini ada siswa yang tidak bisa membaca, dia berusaha melatih dirinya sendiri dari membaca dari kata per kata sampai dia bisa. Ketika sudah bisa, gurunya memberikan hadiah. Nah itu namanya tidak menghargai usaha si anak itu. Harusnya tidak boleh dikasih hadiah seperti itu. Nah kalau tadi gagal, sekarang dengan identitas sukses. Ternyata hukuman tadi itu tidak baik dan penghargaan juga itu tidak baik juga, tapi dengan cara konsekuensi. Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata konsekuensi? Nah, menurut Bapak Ibu apa? Konsekuensi berarti tanggung jawab. Iya. Melakukan sesuai dengan yang pernah kita sepakati. Iya, melakukan tanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Itu namanya konsekuensi. Misalnya contohnya, Budi menumpahkan air minum temannya. Nah, konsekuensinya apa? Ya, Budi harus membersihkannya gitu. Kita tidak boleh langsung menghukumnya atau menyalahkan. Budi, mengapa ini tumpah? Tidak boleh. Tapi kita diberikan konsekuensinya. Si Budi membersihkannya, mengepelnya seperti itu. Jadi Budi bertanggung jawab. Selanjutnya penguatan jangka pendek dan perlu monitoring berkelanjutan. Nah, misalnya tadi Budi menumpahkan air, sudah meminta maaf nih kepada temannya, tapi keesokan harinya melakukan kesalahan lagi, menumpahkan air. Jadi kita sebagai guru harus memonitoring secara berkelanjutan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya stimulus respon. Misalnya stimulus, Budi, nanti kamu minta maaf ya kepada temannya dan kamu harus membersihkannya ya. Nah, itu kata si gurunya memberikan stimulus. Selanjutnya muridnya merespon, ya guru, nanti saya akan meminta maaf dan akan membersihkannya. Nah, dari sini terjadi stimulus respon. Nah, selanjutnya murid menghormati peraturan. Nah, setelah meminta maaf, mesti muridnya itu mematuhi aturan yang sudah disepakati secara bersama dan tidak mengulangi kesalahan lagi seperti itu. Selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi Budi itu melupakan minuman. Dia ingin berusaha meminta maaf, tapi ketika gurunya tahu, langsung menyuruhnya, Budi nanti minta maaf ya. Padahal si Budi itu
tetapi dengan cara restitusi. Restitusi itu misalnya murid bertanggung jawab untuk perilakunya, dan murid di sini tanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan dia berusaha tidak mengulanginya lagi. Mungkin cara seperti ini lebih efektif ya. Seperti itu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, di sini itu siswa nantinya membentuk karakter yang seperti tadi tanggung jawab, terus disiplin. Itu kan membentuk karakter anak menjadi tanggung jawab seperti itu. Selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, setelah anak meminta maaf, berarti dia menghormati dirinya. Saya tidak akan mengulanginya lagi lah, karena tadi saya sudah minta maaf seperti itu. Kalau saya melakukan kesalahan lagi, tapi tadi saya dihukum lagi, mesti kan seperti itu ya. Nah, selanjutnya teknik kontrol atau dirinya yang memegang kontrol. Kayak tadi, saya tidak akan melakukan kesalahan lagi, tapi dihukum. Berarti dia sadar ya, menjadi pemegangnya dirinya sendiri, bukan guru. Seperti itu. Selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Karena sudah meminta maaf, dia pasti bersemangat lagi dalam proses pembelajarannya dan tidak dimarahi lagi oleh guru. Seperti itu. Nah, selanjutnya konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Tadi sudah dijelaskan restitusi ya, itu lebih efektif. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali lagi kepada kelompoknya. Misalnya tadi Budi dihukum, lalu diajak sama temannya. Nah, setelah adanya restitusi, anak itu nantinya tidak akan menghukum, maksudnya membuli lagi, tidak akan mengejek lagi, dan bergabung lagi sama kelompoknya, sehingga membentuk karakter yang lebih kuat. Karakter tadi tanggung jawab. Itu menurut dosen 2004. Nah, ciri-ciri restitusi itu apa? Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ya, di situ itu kesalahannya yang dibahas, tapi belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi perbuatan lagi. Selanjutnya, memperbaiki hubungan. Kayak tadi, yang tadi diejek, jadi tidak diejek. Seperti itu. Lalu tawaran, bukan paksaan. Nah, di sini itu guru menawarkan kepada siswanya, mengarahkan perilakunya. Misalnya, gurunya tanya, Budi, tadi kamu sudah meminta maaf belum? Kamu sudah minta maaf belum? Terus kata Budinya, sudah minta maaf guru. Lah, kok hanya minta maaf? Lalu kelanjutannya bagaimana? Saya sudah membersihkan Bu Guru, tadi saya sudah menghafal Bu Guru. Nah, itu yang namanya restitusi. Tidak hanya meminta maaf, tapi ada tindakannya untuk kelanjutannya seperti itu. Selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Menuntun di sini yang untuk memperbaiki hal-hal yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif. Selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia ya. Nah, menurut Bapak Ibu, perilaku Budi menumpahkan air itu, si Budi membutuhkan kebutuhan dasar apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Apalagi? Perhatian. Apa? Perhatian dan kasih sayang itu sudah jadi satu. Mungkin ingin bebas di kelas itu bosan, kenapa ya? Dengan cara capernya itu tadi, menumpahkan air agar gurunya perhatian sama kita seperti itu. Berarti Budi ingin membutuhkan kasih sayang seperti itu ya. Kasih sayang itu bukan hanya dari hadiah, tapi dengan kata-kata verbal, apresiatif, kata-kata yang menyemangati anak itu untuk melakukan yang positif. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, karakter
kalau saya sendiri sih kebanyakan seperti itu ya. Tapi alhamdulillah setelah mempelajari modul 1.4 ini sudah memahami ke depannya itu nanti bagaimana menghadapi siswa yang salah atau yang rewel seperti itu. Selanjutnya perbedaan. Nah, di sini ada contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Bapak Ibu pernah mengalami hal yang seperti itu, ke? Terus Bapak Ibu rasanya bagaimana kalau siswa itu tidak pernah mengerjakan PR? Kesel ya, kecewa ya, sudah diajarkan dengan semangat, terus PR-nya juga tidak banyak, tapi kok ya ada yang tidak mengerjakan PR seperti itu. Dan Bapak Ibu langsung dihukum? Tidak. Dan di sini itu contoh hukumannya. Nah, guru langsung menghukum. Misalkan siswa suruh di lapangan, hormat pada bendera, berdiri panas-panasan selama 10 menit itu terlalu ya. Zaman dulu ya, kalau kita ya tidak ya, tapi takut di rumahnya nggak terima seperti itu. Nah, guru langsung marah-marah dan guru yang lalu mulai menjadi takut seperti itu hukumannya ya. Kalau konsekuensi gurunya bagaimana? Guru yang memberikan misalnya konsekuensinya mengerjakan PR saat istirahat, atau gurunya soalnya ditulis lagi selama 3 kali. Nah, misal tidak harus dihukum lagi, tapi guru memberikan soal-soal dikerjakan kembali selama 3 kali. Nah, ya. Di sini guru itu tegas, bukan marah-marah tapi tegas. Beda deh. Kalau marah-marah biasanya fisik ya. Kalau tegas itu gurunya yang tegas, hanya kata-kata saja. Dan siswa lalu menghormati peraturan dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sudah diperbuat. Selanjutnya restitusi. Restitusi, misalnya guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Dan di sini itu gurunya menanyakan keyakinan kelas kepada siswa. Misalnya, Budi, mengapa kamu melakukan ini? Terus keyakinan apa yang kamu langgar, Budi? Ayo diingat-ingat, kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas loh. Menurut Budi, apa yang keyakinan kelas apa yang dilanggar? Seperti itu. Ya, itu lebih baik ya, tanpa harus dihukum. Nah, selanjutnya guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Loh, gurunya nggak marah, malah memberikan solusi. Dan di sini guru itu sebagai apa ya? Sahabat, teman, bukan lagi hukum. Nah, nanti kita masuk ke posisi kontrol. Ada teman, penghukum. Nah, kita akan masuk ke materi ini. Nah, ini ada 5 posisi kontrol restitusi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menurut Bapak Ibu, jenengan itu di posisi mana selama ini? Oh, hukum ya. Teman, iya, ini teman. Kalau Gusti, teman. Kalau Gusti ya, mungkin adalah yang menghukum seperti itu. Ya, ya. Semuanya ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada contoh tadi yang tidak mengerjakan PR. Ada penghukum. Nah, patuhi aturan sekolah. Lalu kamu berdiri di lapangan selama 10 menit, lalu hormat ke bendera. Nah, langsung menghukumnya gurunya, ya, tidak mencari tahu alasan mengapa si Budi menemukan tadi si teman tidak mengerjakan PR. Kenapa gurunya nggak menanyakan
memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, dari sini itu siswa akan merasa bersalah atau tidak? Tadi gurunya ngomong, saya kecewa sama kamu. Berarti siswanya sudah merasa bersalah ya? Iya. Harusnya gurunya tuh tahu dulu cari masalah, cari solusi, mencari kesalahan, dan bisa gimana ya? Mencari tahu alasannya mengapa murid tidak mengerjakan PR. Mungkin menjawab apa ya? Bangunnya bangunnya kasihkan terus malas. Nah, jangan langsung membukunya nih seperti itu. Selanjutnya kita nih ya syukur-syukur menjadi teman begitu. Nah, di sini kita sebagai teman, gurunya berkata gini, ayolah yang disiplin, buat guru bangga. Hari ini tidak apa-apa, kamu salah. Berarti posisi kita itu berada di posisi teman, dan siswanya nanti tidak akan takut lagi seperti itu. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, gurunya berkata, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kata di gurunya. Nah, kata-kata di sini itu sebagai pemantau. Selanjutnya manajer. Nah, di sini kita sebagai manajer. Tapi itu kalau menurut teori di sini itu tidak langsung berhasil, tetapi perlu tahap demi tahap seperti itu. Misalnya gurunya berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, gurunya berkata, misalnya gini, Budi, keyakinan apa yang kamu langgar? Berarti kan gurunya memberikan pertanyaan yang positif. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini tentang keyakinan kelas. Dan saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 4. Nah, di sini tentang keyakinan kelas itu mengapa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas tapi bukan peraturan kelas? Saya mempunyai 2 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Supaya Bapak Ibu? Supaya aman. Aman. Apalagi dia? Supaya Selamat. Iya, selamat ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya apa, Bapak Ibu? Agar terhindar dari penyakit. Agar terhindar dari penyakit, agar sehat ya. Nah, dari pertanyaan 1 dan 2 itu tadi agar selamat, agar sehat. Itu merupakan keyakinan kelas seperti itu, Nah, di sini ada contoh kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuatnya di kelas masing-masing. Nah, yang pertama, guru berdiskusi dulu sama siswanya. Tujuan membuat keyakinan kelas itu apa? Nah, nanti siswanya itu memberikan kesempatan untuk menuliskan kertas yang sudah saya sediakan yang warna-warni itu. Nanti siswanya diberi kesempatan untuk menyampaikan keyakinan apa yang siswa itu inginkan. Misalnya disiplin dalam belajar seperti itu. Nah, setelah siswanya menuliskan, nanti siswanya menempel di sini seperti itu, menempel. Lalu nanti setelah ditempel, disepakati bersama yang sudah ditulis oleh siswa, kita simpulkan, ditempel, lalu kita tempel di dinding untuk siswa nantinya melihat agar siswa itu tidak melanggar seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ini contoh keyakinan kelas yang saya sudah
yaitu datang ke sekolah tepat waktu, disiplin waktu dalam belajar, membuang sampah di tempatnya, bersih dan rapi, dan lain sebagainya. Dan itu adalah contoh keyakinan kelas. Seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Kata-katanya ini tidak boleh panjang kali lebar, tapi singkat, jelas, dan padat. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan terlalu panjang nih Bapak Ibu ya. Iya, kita singkat saja. Misalnya, buanglah sampah pada tempatnya. Lalu sedikit saja, tapi tidak boleh panjang-panjang agar mudah dihafal, agar mudah diingat oleh siswa. Selanjutnya berupa pertanyaan universal dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, sesuai kondisi kelas di sini misalnya lingkungannya kotor, lalu si gurunya itu membuat keyakinan kelasnya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Lalu dibuat dalam bentuk positif, tidak boleh negatif. Kata-kata positif di situ tidak boleh ada kata-kata tidak boleh, itu namanya negatif. Semua kelas di sini itu kelas ya, semuanya itu dilibatkan atau di sekolah semua guru, siswa, komite dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti itu. Selanjutnya tahapan segitiga restitusi. Nah, ada menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Dan di sini ada menstabilkan identitas. Nah, si guru itu tidak boleh langsung menghukumnya, tapi menanyakan dulu mengapa si Budi tidak mengerjakan PR atau apa. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Ya. Alasan itu apa? Mengapa Budi, misalnya Aisyah atau Budi makan di kelas, mesti memiliki alasan. Oh, alasannya bangunnya kesiangan, tidak sarapan. Selanjutnya kita menanyakan kelas, menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna oleh gurunya sehingga memunculkan motivasi secara intrinsik. Seperti itu, nggih. Contohnya Aisyah, sudah makan jajan belum? Kira-kira Aisyah tahu tidak mengapa guru manggil Aisyah ke sini? Oh, tadi Aisyah makan jajan di kelas ya? Saat jam belajar. Oke. Kalau makan di kelas saat jam belajar itu Nah, tadi contoh penerapan segitiga restitusi. Dari contoh tadi, siswa itu mau makan jajan di saat jam pelajaran. Menurut Bapak Ibu, Aisyah ini membutuhkan apa? Kebutuhan apa? Makan di kelas. Kebutuhan bertahan hidup. Iya, lapar makan sih. Nah, mungkin
seperti itu. Nah, itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi, dan ini adalah solusi yang paling baik di antara konsekuensi restitusi, tapi dari segitiga restitusi ini yang paling terbaik ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah tadi. Nah, selanjutnya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi atau mengevaluasi pembelajarannya, misalnya sudah baik atau belum. Kita sudah melaksanakan refleksi belum Bapak Ibu di kelas? Setelah pembelajaran melakukan refleksi apa enggak? Ya, Melakukan. Nah, pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanannya dirinya sebagai seorang among. Among itu artinya membimbing, menuntun. Nih, kata filosofi Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, guru itu harus bersifat sistemnya among, membimbing, menuntun, bukan menuntut ya, tapi membimbing siswa di sini. Nah, sesuai dengan mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya dalam kodrat alam dan kodrat zaman. Pernah dengar apa tidak Bapak Guru? Kodrat alam dan kodrat zaman? Baru dengar. Nah, kalau kodrat alam itu anak sejak lahir mesti sikapnya itu bagus ya. Nah, ketika terjun langsung ke masyarakat atau lingkungan atau di rumahnya kalau sudah besar, itu sudah ke kodrat zaman, mengikutinya. Ketika lingkungannya bagus atau tidak bagus, mesti dia ikut-ikutan, jadi nakal, jadi rewel. Nah, itu namanya kodrat zaman. Nah, tadi sebagai among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Oke, demikian Bapak Ibu pemaparan hasil diskusi tentang budaya positif. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua dan kita sebagai agen perubahan di masa yang akan mendatang, ya. Iya, kalau bukan gurunya, lalu siapa lagi yang bisa memajukan pendidikan Indonesia? Ya pasti kita. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian yang kurang memuaskan atau kata-katanya yang kurang, ya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, saya mau tanya dulu. Ada yang mau menambahkan tidak? Barangkali Bu. Ini berarti sekarang kalimatnya diganti ya. Kemarin kan mungkin kesepakatan kelas. Setelah saya amati tadi dari Koreanya, itu ternyata kesepakatan kelas itu sekarang kalimatnya Keyakinan kelas. keyakinan kelas. Nanti kalau misalnya kalian membuat kayak apa namanya PPT ya, PPT itu ya nanti judulnya berarti keyakinan. Terima kasih Bu Sarti. Ya, pertanyaan. Barangkali ada yang mau menambahkan ya? Pak Khalid? Sudah cukup? Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga tidak bosan-bosan dengan melakukan komunitas praktis ini ya. Iya, nantinya pasti sangat bermanfaat sekali dan tidak lagi membohong siswa, ya, tapi memberikan restitusi seperti itu. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masuk ke keyakinan kelas ya, nanti Bu Guru akan membagikan ini ya, nanti kalian tulis di sini ya, paham ya? Ya. Ini sudah selesai. Ini Robi. Ya, siapkan pulpen dulu. Kurang satu. Bentar ya. Nah, sebelum kalian nulis, Bu Guru mau tanya pendapat kalian mengenai keyakinan kelas. Apa? Yuk, siapa yang masuk? Masuk dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Selanjutnya, bersih dan rapi. Selanjutnya, apa lagi? Apa? Membuang sampah di tempatnya. Itu pendapat kalian ya. Nah, coba kalian sekarang tulis sesuai pendapat kalian di kertas yang sudah disediakan ya. Nanti ditulis, tempel maju satu. Jelas? Jelas? Ya, ditulis dulu. Tulis dulu. Udah? Ya. Dah. Ya, sudah? Ya, boleh ditempel. Satu-satu. Bergantian. Ya, yang sudah? Tanda tangan. Bentar dulu. Duduk dulu. Duduk dulu. Yang sudah duduk dulu. Ya. Ya. Oke. Yes. Oke. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kalian tulis ya. Yang pertama itu, ini tidak ada namanya ya. Tidak ada namanya. Misalnya berbicara dengan sopan. Selanjutnya, angkat tangan sebelum bertanya. Selanjutnya, membuang sampah di tempat. Ya. Selanjutnya, harus bersikap baik. Nanti setelah sudah semuanya, kalian itu harus melaksanakannya dengan baik. Kalau melanggar bagaimana? Dinasehati dan tidak boleh dihukum. Ya, dinasehati, bicara dengan baik. Baik. Jelas? Jelas. Nanti kita tempel ya. Sepakat ya? Nah, nanti setelah nempel kalian boleh tanda tangan untuk kesepakatan. Ini adalah kesepakatan kalian dan harus menjalankannya, tidak boleh melanggar. Paham? Ada yang mau tanya dulu kan? Tidak? Sudah jelas? Sudah jelas. Baik, nanti kalian tanda tangan dulu untuk kesepakatan kelas, dimulai dari barisan ini dulu. Ya, tidak boleh berebut. Ya, aku masuk minimal. Ya, sini dari Ais. Daftar hadir ya.
Di sini Aisyah. Tanda tangan Aisyah. Ya, nama 2. Oke, Akif. Boleh nama kamu di sini? Tanda tangan, boleh. Nah, nama 3. Amila. Nama kamu. Nomor 4. Ya, ini Rizky. Tanda tangan. Agar kita menyepakati ya bahwa kalian itu menyetujui keyakinan yang sudah kita sepakati, yang sudah kita buat. Paham ya? Tanda tangan, boleh. Sini tanda tangan. Bunyinya tanda tangan. Ayo, ayo gini. Nah, udah. Ya. Sudah, ya. Kalian sudah tanda tangan di sini, berarti kalian sudah menyetujui kesepakatan dan tidak boleh apa tadi anak-anak? Dilanggar, tapi harus dilaksanakan dengan baik. Ya. Nah, demikian pembuatan kegiatan kelas. Semoga kedepannya berjalan dengan baik, tidak ada halangan ya. Ya. Ya.